Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, mereka berkata, "Aduh, kenapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat.
Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat, dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas." Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya." Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, "Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang tidak setia. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip perkataan terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas yang tetap dapat hidup benar di saat berkelimpahan. Mari saudara, terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom saudara yang ada di online, juga yang ada di bawah. Puji nama Tuhan kalau kita ada di tempat ini hari ini di awal Desember, di mana ini adalah bulan terakhir di tahun 2025 ini. Kita mengucap syukur pemeliharaan Tuhan selama setahun ini sungguh sempurna. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa, kita mau mulai ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu. Kami rasakan selama 1 tahun ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau kami ada di tempat ini Tuhan, itu bukan sebuah kebetulan, tapi ini kasih karunia yang daripada-Mu.
Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu. Bertahtalah Tuhan setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah kami mau menyerahkan setiap hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau deklarasikan kalau hanya Tuhan dalam hidup kita, tidak ada yang lain lagi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya
hati kami, memulihkan setiap kami, bahkan menyembuhkan setiap kami. Kami percaya setiap yang datang pulang tidak dengan sama lagi, tapi ada berkat yang daripadamu. Saat ini kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Bertahtalah atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan aku diberkati, kamu diberkati. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepalanya. Sama-sama katakan hati yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti puji meninggikan namamu selalu, dan muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti puji meninggikan namamu selalu, dan muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu, takkan berhenti puji meninggikan namamu selalu, dan muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibangkitkan, hidup yang kau takkan berhenti, takkan berhenti puji meninggikan namamu selalu, dan muliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu, hidup yang kau beri hanya untukmu, hidup yang kau beri hanya untukmu. Sorakan haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Haleluya, haleluya. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pertama di amplop yang berwarna biru. Yang sudah siap silahkan diangkat di sebelah kanan tangan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau limpahkan kepada hidup kami ya Bapa. Kini tiba saatnya kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kau sungguh besar, sungguh besar. 1, 2, 3.
sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau saya nanya untuk bangkit berdiri. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata. Kami berharga di matamu Tuhan, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup baik. Mari angkat tangan kita, dengan segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu
karalana masyana. Oh, ralana masyana karalana masyana karalana. Iya. Oh, ralana masyana karalana masyana. Oh, ralana masyana karalana. Terima kasih Bapak. Kalau sampai bulan yang terakhir, minggu yang pertama ini, kami ada sebagaimana kami ada. Kami boleh sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, dikasih panjang umur. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan, kemampuan yang Engkau berikan. Roh Kudus, terima kasih pertolongan-Mu, sehingga setiap persoalan, setiap masalah, Engkau beri kami kekuatan, beri jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dan setiap orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, supaya kami mengerti dengan sederhana apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus yang bersuka cita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan saudara. Bulan Desember ini biasanya kita merayakan apa? Natal, ulang tahun Tuhan Yesus. Tapi bulan ini di gereja ini yang paling banyak ulang tahunnya justru Desember. Ada 17 orang saya lihat. Siapa yang berulang tahun? Silakan angkat tangan. Yang Desember. Yang gak angkat tangan, waduh. Ya, pokoknya yang ulang tahun banyak sekali. Oke, klik. Nah, saudara, hari ini kita masuk di minggu yang pertama bulan Desember. Tuhan memberi kita tema untuk ini, ayat ini yang jadi satu hal yang paling berarti di bulan ini. Tuhan bilang gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ayo kita berdiri sebentar. Kita bilang gini, sesungguhnya, taruh tangan kananmu di dadamu, katakan gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sekali lagi saudara katakan sendiri, 1, 2, 3. Sesungguhnya Nah, sekarang sebut nama saudara sendiri ya. Jangan sebut nama saya. Sebut nama saudara sendiri. Sesungguhnya Immanuel adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Oke, silakan duduk. Nah, saudara, tema firman Tuhan, klik. Nah, saudara, tema firman Tuhan sepanjang bulan ini saya telah menghubungi pengkhotbah-pengkhotbahnya yang Tuhan pakai untuk bulan ini. Semua saudara sampai Natalan kita nanti ada hubungannya dengan ini. Nah, itu temanya adalah hati seorang hamba. Saudara, hati seorang hamba itu cuma satu. Dia selalu setiap pagi dia bilang, aku ini hamba-Mu Tuhan. Jadi apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup. Jadi seorang hamba itu, saudara, dia bukan siapa-siapa. Tapi dia adalah orang yang telah dibeli oleh darah Yesus. Dulu kita ini, Alkitab bilang, kita ini hamba dosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua ikut jatuh dalam dosa. Tapi Yesus, saudara, kalau kita merayakan Natal itu harus selalu ingat ini. Yesus datang, dia raja, tapi dia turun menjadi hamba. Jadi artinya, saudara, status Yesus itu tetap raja, tapi dia ngambil rupa menjadi hamba.
sama seperti saudara dan saya. Kita ini anak Allah, tapi dengan sesama kita ini statusnya hamba. Nah, oleh sebab itu saudara, siapakah hamba? Hamba itu, kalau kita lihat dari cerita itu tadi, singkatnya saya mau katakan, hamba itu kita semua. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita disebut anak Tuhan. Tapi secara kita melayani sesama, kita ini saling menganggap diri kita ini adalah hamba. Walaupun kita di perusahaan bos, tapi jadilah bos yang berhati hamba. Bukan hamba yang berhati bos. Bilang orang sebelah-sebelah. Jadilah bos berhati hamba. Jangan jadi pegawai hati bos. Nah, saudara, oleh sebab itu kita telah baca tadi di Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-18 ya. Jadilah Tuhan, dia bilang, aku ini hambamu. 38 pasal 1 38. Jadi dia bilang, aku ini hambamu. Pokoknya jadilah sesuai dengan rencanamu. Yang jadi itu rencana Tuhan. Jadi saudara, hidup kita ini boleh kita katakan bukan kita lagi. Saudara, seorang hamba di dalam bahasa Ibrani disebut dengan ebed. Tahu ebed? Tapi di bahasa Yunani disebut, nah tuh saudara, ya, ebed. Tapi bahasa Yunani, Greka, itu disebut doulos. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, servant, pelayan atau budak. Jadi hamba itu bisa juga, saudara, pelayan ya. Kalau pelayan toko semua orang mau. Ya, pelayan presiden semua mau. Ya. Tapi kalau jadi hamba mulai orang bilang, aduh hamba ini nggak enak benar. Apalagi kalau budak. Saudara tahu, pokoknya mau pelayan, mau hamba, mau budak pada waktu itu nggak ada harganya. Jadi seorang tuan, kalau dia mau bunuh itunya, nggak ada hukumnya yang ininya pada waktu perjanjian lama. Jadi budak itu saya bilang begitu nggak berharganya. Saudara harus melihat dirimu dan diriku. Kita itu sebetulnya nggak ada harganya di hadapan Tuhan. Nggak ada artinya. Jadi saudara, dengan pelajaran ini kita belajar jangan sombong hidup. Baru Tuhan bilang pulang, langsung lenyap. Jadi untuk semua apa yang dikepercayaan Tuhan bagi kita, itu kepercayaan. Gunakanlah dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Klik. Nah, saudara, ada 3 macam hamba. Saya lihat di Alkitab ada 3 macam. Nah, yang pertama itu ada namanya hamba dosa. Ya. Hamba dosa ini artinya orang yang hidupnya walaupun saudara udah percaya dikuasainya maunya pikirannya dosa mulu. Dikit-dikit pikirannya negatif mulu. Ah, itu dikuasai dosa. Pada waktu saudara dikuasai dosa hanya satu yang bisa menyelamatkan saudara. Nggak bisa orang tua, nggak bisa pendeta, nggak bisa siapapun. Yang bisa menyelamatkannya itu hanya Tuhan Yesus. Nah, saudara, yang kedua itu hamba upahan. Nah, emang di dalam Alkitab disebut hamba uang, tapi saya lebih baik pakai hamba upahan. Kalau hamba upahan ini beda dengan hamba setia. Kalau saudara baca di Alkitab Matius 25 ada hamba upahan, ada hamba setia. Hamba upahan ini semua saudara dihitung berdasarkan value. Apa nilai yang saya dapat? Jadi hamba upahan ini bukan orang nggak percaya. Ini udah orang percaya. Mungkin kita udah melayani. Saudara, profesi kita bisa beda-beda. Jadi profesi di hadapan Tuhan dan profesi hamba di dunia itu beda. Kalau di dunia itu disebut pegawai, pembantu, kalau lebih ininya lagi ART gitu ya, lebih itu lagi. Nah, tapi di dalam Tuhan
hamba itu nggak ada levelnya. Semua hamba. Mau jadi pendeta, mau jadi majelis, mau jadi diaken, mau jadi jemaat, semua itu disebut hamba. Tapi di dalam dunia ada levelnya. Nah, hamba upahan itu saudara, di dunia orang mengejar untuk level ini, untuk naik. Tetapi di dalam kerajaan surga, jangan pernah kejar level. Mau siapapun kita itu tetap hamba. Tetap dong kalau di dunia, kalau kita kerja, sekarang ini mungkin pertama kali saya itu saudara melayani Tuhan, kerja itu jadi bukan office boy. Jadi office WC. Nyuci WC dulu. Di sekolah Alkitab nyuci WC. Nah, nggak boleh pakai kain pel. Itu ya, belagu ya. Mentang-mentang orang kaya ya. Kalau pakai celana panjang-panjang, pakai cutbray lagi dulu. Saya pakai cutbray itu. Jadi kalau jalan itu nggak usah dipel, udah ngepel sendiri. Buka celananya, pakai celana pendek. Pel pakai celana kamu. Saya pikir sekolah Alkitab dalam hati saya saudara. Ini orang keluar di sininya nih, bahasa kotornya keluar di sini. Saudara, setiap orang mau menjadi hamba Tuhan mesti diproses, mesti dibentuk. Jadi anak Tuhan itu mesti dibentuk. Akhirnya saya lakukan saudara, tapi lakukan di sini sambil mangkel. Ntar gue bales lu ya, gue bales lu kalau gue udah ini nanti, menteng-menteng lu ini ya, udah. Nah selesai itu nggak cukup saudara, rupanya kalau masih ada dendam di sini, saya diutus lagi supaya diproses. Itu belum cukup kata Tuhan, dikirim ke Medan saudara, di Sriwampu. Nah ketemu pendetanya bilang, sekarang bukan pel WC, turun ke septic tank, ayo angkat nih. Siapa yang pernah masuk septic tank? Saya pernah masuk ke septic tank saudara. Waktu itu kantong asoy, tahu kantong asoy ya, kantong kretek, taruh di sini. Kenapa? Kalau diangkat ke atas kan saya nggak berani kasih penuh-penuh. Kalau penuh-penuh kan salah. Tapi kesenggol sama itunya, sama yang di atas. Sudah tahu siapa yang di atas? Saya diutus jadi sekolah kitab ke sana, jadi dosen, ngajar mereka. Yang di atas itu siapa? Murid saya. Belajar, diproses. Waktu diproses itu masih di dalam hati, masih mangkel. Saya dengar suara Tuhan bilang, makin engkau mengeraskan hati, makin kuhancurkan. Karena seorang yang mau jadi besar dalam Tuhan, dia harus orang yang pernah dihancurkan dulu. Saudara udah pernah dihancurkan? Kalau belum, 2026 siap-siap semua dihancurin. Kesombongan kita. Oh, gue punya skill ini, punya ini, udah. Bayangkan udah sekolah Alkitab 3 tahun. Sedikit ngelotok lah firman Tuhan. Nah, saudara, tapi dihancurkan dulu. Karena Tuhan bilang belum beres. Akhirnya saya nyerah. Tuhan, oke lah, terima kasih untuk ini. Nah, saudara, selesai itu, dipikir udah sama pendetanya bagus. Akhirnya saya pulang, saudara, untuk masuk kembali. Kalau tingkat 4 kita waktu itu mesti kembali untuk sekolah lagi. Satu-satunya, bukan kita nyanyi satu-satunya yang ku andalkan, bukan. Satu-satunya anak sekolah Alkitab yang pernah dikirim ke gereja itu, yang berhasil lulus dengan tanda tangan berhasil, cuma saya. Saya mengucap syukur untuk itu, walaupun kenang-kenangan yang enak. Akhirnya saya tingkat 4 pulang kan. Wah saudara, jadi kalau anak-anak yang masuk baru, bagian kita dong ngojloknya. Nah akhirnya saya tinggal berdua dengan Paulus Warsito, kita jadi senat, ketua senatnya. Wah masuk yang baru-baru. Saya hanya tanya satu yang masuk yang baru, kamu datang sekolah Alkitab ngapain? Disuruh orang tua, nggak ada sekolah atau apa? 80% menjawab itu karena nggak ada sekolah lain, nggak ada biaya. Jadi sekolah situ. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Nah, yang
Di bawah kita kan ada tingkat 2, tingkat 1, tingkat 3 kan dikirim. Nah, kerjain Pak, kita kerjain nih. Supaya orang yang nggak punya panggilan ini biar itu. Saya bilang salah kamu. Di dalam hidup itu, kalau kamu mau menjadi anak Tuhan, bukan balas dendam. Orang yang balas dendam itu namanya kerja dunia. Tapi kerja dalam Tuhan gak ada balas dendam. Kalau kamu diperlakukan buruk, lakukan yang baik untuk orang itu. Saudara, akhirnya apa yang jadi? Saya ngucap syukur sampai hari ini. Saya gak dikenal-kenal amat. Tapi kalau saya datang ke daerah-daerah, mereka akan berkata, Pak Immanuel, terima kasih ya. Terima kasih apa, saya bilang. Iya, waktu kami mengalami ya sesuatu gak diiniin, nggak diteloncoin bahasanya, saudara ya. Oke, saya nggak lama-lama situ. Jadi hamba upahan itu semua nilainya diukur daripada value, nilai apa yang gue dapat. Nah, saudara jangan lagi jadi hamba Tuhan, jadi apapun jadi pelayan Tuhan, nilainya itu karena Tuhan yang membalas kita. Yang ketiga itu ada hamba kebenaran. Nah, saudara, hamba kebenaran adalah orang yang lolos, ditebus oleh darah Yesus dan diproses lolos. Dan saya percaya saudara dan saya yang duduk di sini adalah orang yang lolos, orang yang lulus dari ujian itu. Sehingga saudara sebagai orang yang kita bilang mati bagi diri kita dan hidup bagi Kristus. Saudara, orang yang mati bagi dirinya artinya saudara, orang itu kalau mati bagi dirinya, kalau mati itu ngelawan nggak? Enggak. Tapi orang yang mati itu mesti dimatiin dulu baru bisa mati. Siapa yang matiin? Orang lain lah, saudara. Karena diri kita itu maunya ikut kehendak kita aja, betul kan? Tapi orang lain itu dipakai Tuhan untuk ngematiin kita. Dikasih orang lain lebih kaya dari kita. Nah, Tuhan uji hati kita. Mentang-mentang lo kaya. Kalau ada mentang-mentangnya Tuhan bilang, lo menambah miskin terus. Terus gimana dong? Tuhan terima kasih. Kepercayaanmu besar sama dia, tanggung jawabnya besar. Bagian gua, kapan Tuhan? Oh belum, kata Tuhan. Nantikan Tuhan. Jadi Tuhan itu ada waktu semua, saudara. Sehingga orang yang menjadi hamba kebenaran ini, saudara, ditulis di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 katakan. Klik. Nah, ayo. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku sekarang ini yang kuhidupi ini, ya, memang slide-nya mati-mati karena mati kan, mesti matikan diri, ya matiin dulu gitu. Nah, hidup kembali. Jadi sekarang aku hidup bukan dalam daging, tapi aku hidup di dalam iman percaya kepada anak Allah yang menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, saudara ingat, hari ini kalau saudara boleh hidup, saya mau katakan, kita ini hidup karena Kristus yang menyerahkan nyawanya supaya kita ini hidup. Kalau enggak, saudara, kita ini enggak ada apa-apanya, neraka semua. Tapi karena Tuhan Yesus rela mati, bukan kita hanya merayakan kelahiran Yesus, tapi ini penting, dia mati bagi kita. Supaya kita ini jangan mati lagi, saudara. Oleh sebab itu, saudara, tugas menjadi seorang hamba. Tugas menjadi seorang hamba itu nggak gampang, saudara. Tugas menjadi seorang ART, nah, saya bergaul, saudara ya. Kalau kita lihat ART yang mesti nurut perintah nyonya tuannya atau nyonya tuannya ikut perintah ART. Ayo, saudara. Siapa yang mesti nurut? Pembantu dong. Coba pembantu dibilang gini, Mbak, masuk sayur asem ya. Nah, ini, tahu kan? Bumbunya ini. Lalu dia masak. Sayurnya, bener nih sayur asem. Tapi, saudara, sayur asemnya ditaruh cuka banyak-banyak. Asem kan? Akhirnya saudara marah nggak?
jadi nyonya. Siapa yang mesti marah? Nyonyanya kan. Lalu ART-nya bilang, enggak, lu kan ngomongnya bikin sayur asem. Bener kan? Ini asem. Nah, saudara tahu, seorang hamba dia mesti melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh nyonyanya. Apalagi kita hamba Tuhan. Kalau kita hamba Tuhan harus melakukan apapun yang diperintahkan. Jadi seorang hamba Tuhan itu, saudara, yang paling susah selama saya melayani Tuhan, saudara, 30-an tahun udah, hampir 40 kali ya. 40 lebih kalau dari masuk sekolah Alkitab. Yang saya alami satu hal, yang paling susah itu sebetulnya berdiri di depan ini ngomong. Karena apa? Karena turun ke bawah, saudara, ya, ini ada CM Cinke saya, turun ke bawah dia akan melihat, lu tadi ngomong, ayo kita maju, tapi saya sendiri melempem. Ayo kita datang ke gereja, pertama ayo rajin kita datang, jangan telat-telat. Tapi dilihatnya, lu ngomong doang ya. Saudara, berapa banyak orang tua yang gagal dengan anak-anaknya. Sehingga anak-anak baru itu udah lapor, Om, maaf ya Om, saya nggak mau datang lagi ya. Kalau gini tingkah orang tua saya. Nggak. Gimana saudara? Tahu nggak saudara? Jadi orang tua itu Alkitab tulis, mau orang tua laki perempuan, orang tua tulis, kalau kamu hidup benar, dengar laki-laki perempuan hari ini. Kalau kamu hidup benar, anak kamu akan diberkati. Cucu kamu akan diberkati. Karena ditulis, orang benar, anak cucunya nggak akan minta-minta. Jadi saudara, hiduplah benar. Benar bukan kebenaran kita, tapi Tuhan lihat kita ini benar. Maksudnya udah jangan jahat lah hidup ini. Jangan neko-neko. Hiduplah. Apa yang diucapkan itu minimal sesuailah dengan apa yang kita omong. Banyak orang omdo, saudara. Banyak sering kali melihat kesalahan orang lain, tapi enggak mau mengkoreksi diri. Kita terus ya. Jadi tugas daripada seorang hamba adalah mengerjakan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Apa perintah tuannya dia lakukan. Nah, dirinya adalah orang yang nggak punya hak apa-apa. Dia nggak punya hak untuk bantah. Kalau seorang hamba itu, saudara, waktu zaman perjanjian lama, kalau orang itu bantah, waduh, saudara, itu hukum cambuk, dibunuh juga bisa. Tapi seorang hamba itu dia nggak punya hak. Kalau masih punya hak, saudara, itu namanya bukan hamba, masih apa? Rasanya bos, tapi statusnya hamba. Oleh sebab itu, seorang hamba adalah seorang yang menyerahkan segala hak pribadinya. Jadi nggak adalah hak pribadinya, saudara. Sehingga saya mau katakan, kalau saya boleh hidup, ya silakan Pak, Pendeta Hengki. Nah, kalau saya mau katakan gini, kalau sampai hari ini saya hidup, saya ngucap syukur, saudara. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Karena nggak ada apa-apa lagi, kita nggak ada usaha, nggak ada apa, pokoknya harap Tuhan. Kalau mau mewah dikit, Tuhan yang kasih, saudara. Tapi saudara, hidup kita ini sama, mau saudara kerja, mau apapun, kalau Tuhan berkati itu semua kepercayaan Tuhan. Tuhan yang kasih kita. Kalau saudara dapat kerjaan, dapat apapun, Tuhan yang kasih saudara. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, saudara, kalau Tuhan kasih saudara pekerjaan, setia-setialah dengan pekerjaan itu. Kalau Tuhan udah gak mau kamu kerja di situ, pasti Tuhan pindahin. Tapi saudara jangan memindahkan diri. Saya kasih tahu, saudara. Saya belajar untuk itu. Kadang-kadang saudara, menjadi hamba itu, menurut semua perintah Tuhan, kadang-kadang rasanya banyak nggak enaknya dalam diri kita daripada enaknya. Seorang hamba itu dia harus melakukan apapun yang enak
ataupun nggak enak, dia harus kerjakan dalam semua itu. Oleh sebab itu, saudara, seorang hamba, klik, ya, dia mempunyai tugas utama, ya, hamba mengerjakan pekerjaan menurut perintah tuannya. Jadi apapun, tetapi ada tetapinya. Tetapi, kasih tahu dong sebelah-sebelah, kok ada tetapinya? Tetapi, saudara, ayat firman Tuhan katakan apa? Klik. Nah, Lukas 17 ayat 10 katakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan. Apa? Melakukan perintah. Semua perintahnya udah dilakukan, ya. Terus, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kenapa hamba nggak berguna? Karena kita ini memang hamba, nggak ada hak lagi untuk menuntut. Nah, kita udah mati kan? Kita bangkit lagi. Nah, mati kita hidup lagi. Kita nggak berguna. Tapi ini saudara perhatikan, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara lihat, kalau kita menjadi hamba Tuhan, itu artinya saudara, kita itu nggak punya lagi kebanggaan. Kadang-kadang saya sedih juga hati saya, saudara ya. Waduh, Pak Immanuel ini pahlawannya, orang yang rintis di padang. Enggak, hanya kebenaran saya mau disuruh Tuhan. Kalau saya nggak mau, saudara, Tuhan bilang batu pun akan kujadikan untuk sono. Jadi saudara, untuk melayani Tuhan itu nggak ada jasanya bagi saya. Nggak ada, hanya Tuhan pakai, dia kasih kebanggaan dikit. Oh ya udah, tapi bukan bangga, semua Tuhan. Kalau saya renungkan, saudara, puluhan tahun, ya, berapa tahun kita di Padang, kalau bukan Tuhan yang nolong, nggak bakalan jalan di Padang. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Nah, hanya melakukan apa yang diperintah Tuhan. Klik lagi. Tapi, saudara, ada tapinya. Namun prioritas utamanya, tadi ya, hal utama kita lakukan, mesti kita lakukan perintahnya. Tapi prioritas ini artinya lebih dari utama. Namun prioritas utamanya adalah sang tuannya. Saudara baca di sini. Sediakanlah makanan, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai ya selesai. Artinya apa, saudara? Hidup kita ini pekerjaan Tuhan boleh, kita mesti selesaikan apa yang diperintahkan Tuhan. Siapa yang merintahkan? Tuhan nggak akan bilang langsung, hei Immanuel, kamu mesti kerjakan ini. Enggak. Kadang-kadang saya punya atasan, punya itu, ini perintahnya. Tetapi saudara, yang lebih utama daripada semua itu siapa? Dia yang jadi Tuhan kita semua. Pada waktu tuannya, saudara, ini sedang kerja loh, saudara. Di kebun, mungkin di ladang lagi membajak apa-apa. Dia tahu tuannya pulang. Jadi banyak orang, saudara, kalau nggak ngerti ini, kadang-kadang, saudara, dia terus menyelesaikan kerjaan itu. Bosnya udah datang. Saya belajar untuk ini, saudara. Saya itu pernah ngantor, jadi pegawai gereja, mulai dari Modisa, Kelapa Gading, ke itu pindah-pindah dulu gereja di bawah Pak Niko, sampai di SICC. Saudara tahu, kalau Pak Niko datang, saya itu cepat-cepat, bukan cari muka, cepat-cepat untuk meninggalkan pekerjaan. Saya nggak akan bilang gini, Immanuel, tunggu Pak, sibuk nih, lagi selesai ini. Kalau nggak di ini, coba. Tapi sering kali kita nggak ngerti prioritas utamanya itu Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita berhenti, cari dia, cari. Saudara, gimana kita tahu bahwa kita ini punya hubungan dengan Tuhan? Sering kali kan dibilang gini, kalau kamu mau khotbah sejam, itu ketua sinode saya dulu bilang, kalau kamu mau khotbah sejam, minimal kamu mesti duduk di bawah kaki Tuhan 2 jam. Tapi saya berpikir gini, banyak orang berkata dia duduk 2 jam di kaki Tuhan, tetapi Tuhan kasih saya terjemahan yang lebih panjang lagi. Saudara, duduk boleh di bawah kaki Tuhan banyak, tapi orang lihat apa buahnya setelah lu duduk.
Jangan pikir saudara saya merasa saya rohani, tetapi di luarnya ada buahnya nggak? Tapi kemana-mana saudara buahnya busuk, orang rasanya nggak enak kalau ketemu Immanuel. Nah ini celaka nih saya bilang. Tapi kalau semua orang ketemu Immanuel, itu yang enak. Nah saudara ya, jadi saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang kita pikir kalau udah jadi orang Kristen, udah aman-aman dah pasti masuk surga. Saya bilang belum tentu. Hari ini saya mau kasih tahu belum tentu. Hidup kita mesti juga menjalani kebenaran dalam Tuhan. Walaupun anugerah Tuhan, tapi kita harus benar. Nah, saudara, seorang hamba harus melakukan apa? Kita lihat, klik. Terus, nah, dia prioritasnya ini. Jadi, saudara, kami adalah hamba yang gak berguna, dia bilang. Lakukan. Seorang hamba harus memahami statusnya. Ini yang paling penting. Kalau kita nggak ngerti status kita di hadapan Tuhan, tadi saya udah bilang status kita itu nggak ada apa-apanya. Mesti ngerti. Nah, status apa? Klik. Nah, seorang hamba Tuhan itu mesti apa? Tahu diri. Emang pingsan kita, nggak tahu diri. Seorang hamba Tuhan itu harus tahu diri. Kan saudara beredar sekarang ini, wah jadi pendeta mah enak. Tuh lihat, pakai jam tangannya aja, saudara tahu, pakai jam tangannya aja udah miliaran. Pakai tasnya aja, pakai kremes. Saudara, enggak, saya makan ayam. Kalau saya sama Ibu Helen makan ayam kremes. Belum pakai tas kremes belum. Setelah saya lihat, mantap juga orang pakai ya. 3M lebih. Ngapain pakai? Enakan gue beli ruko 2. Itu dia bilang, iya lu beli itu karena ruko lu 1. Coba kayak gue udah punya gedung, mau beli apa lagi gue? Kalau nggak beli itu, hati-hati. Saya mau kasih tahu, kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita bukan untuk kita habiskan bagi kita, tapi Tuhan mau untuk Tuhan dimuliakan. Saudara, setiap kali saya lihat, aduh Tuhan, nih kayaknya sepatu saya kebanyakan. Terus Tuhan bilang apa kebanyakan? Opa, aduh opa, ada sepatu nggak opa? Coba aja pas. Kalau saudara kasih yang paling jelek apa yang paling bagus? Hah? Saudara, katakan sejujurnya. Bagus. Pasti saudara kasih yang bekas. Kenapa saya kasih yang bekas? Ada alasannya. Kasih dia yang baru juga percuma, karena dia tukang sampah. Kasih yang baru, saudara. Pak, opa, jangan ini opa. Jangan. Nantinya itu juga ke sampah, saya nggak pernah cuci-cuci. Kasih yang itu aja, yang bekas aja. Ya udah, ambil aja. Saudara, kalau kita udah banyak, saya mau kasih tahu, jangan pernah menyimpan harta di bumi. Setiap hari kita bisa beli yang baru. Tapi Tuhan tanya, berapa banyak kamu bisa pakai? Saya tahu, masuk ke peti, saudara hanya pakai 1. Sepasang. Mungkin lengkap dengan sekarang ini variasi saudara pakai kaosnya. Tapi saya lihat kalau orang masuk ke peti saudara ya, itu kantongnya putih, kaosnya putih cuma. Suka hati orang lah, suka hati orang hidup mau dikasih apa? Ya kan? Saudara udah nggak bisa lagi. Oleh sebab itu saudara, ayo kita mulai ya, sadar diri. Orang yang sadar, hamba Tuhan yang sadar, artinya dia mati bagi keinginannya dirinya sendiri. Tapi keinginannya dibangkitkan oleh Roh Kudus untuk sesuatu hal. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, saudara. Sebetulnya saya mau katakan, jadi hamba Tuhan itu capek. Tapi Tuhan lebih capek dengan kita. Pada waktu saya merasa capek, kalau saya doa, Bu Helen, kalau saya kadang-kadang pagi-pagi duduk, lu doa mah diam aja, bikin orang tidur.
Enggak, saya nggak bisa ngomong terus, saudara. Saya memang di situ Tuhan ngomong, lu capek, gue lebih capek sama lu. Hah, lu, kenapa Tuhan capek? Iya. Nah, ada alasannya. Saudara nggak perlu tahu, Tuhan dengan saya aja. Nah, seorang tuan, seorang hamba, kalau dia nggak sadar dirinya, saudara, dia akan hidup lebih dari tuannya. Kalau orang hidup, saudara, hamba lebih dari tuan. Aduh, saudara, karena kalau teman saya dari kampung bilang, alamak, amang ini. Oleh sebab itu, saudara, ayo, seorang hamba jika dia menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus, dia akan melakukan apapun yang dia ucapkan, pikirkan, ide, dan semua yang dia lakukan itu, dia tahu semua datang dari Tuhan. Jadi kalau semua datang dari Tuhan, apa yang dia akan lakukan? Klik. Nah, dia akan selalu siap. Ya. Seorang hamba daripada Tuhan itu, dia harus selalu siap. Nggak ada dong. Maksudnya misalnya saya post nih, bos Immanuel nih, dari PT tak terduga dan tak terhingga, saudara kerja sama saya kan, Hengki kerja, dia lagi kerja, saya panggil, saya nggak akan panggil Pak Hengki karena saya bos. Hengki, sini, ikut gua, bos. Saya belum selesai, bos. Enggak, dia mesti ikut. Ya apa enggak, saudara? Itu bos. Tapi, saudara, kalau kita pegawai, bos, gua mau pergi makan, ikut gua dong, biar lu bayar. Saudara tahu yang kerja, apa yang jadi? Dia bilang, lu masih mau makan nggak? Oke? Nah, saudara, jadi seorang hamba harus siap. Siap untuk apa? Dua. Siap untuk melaksanakan apa yang diperintah tuannya. Dan yang kedua, siap untuk disuruh diam. Saudara, selama saya menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang paling nggak enak, yang saya rasakan, yang paling saudara nyakiti daging saya, kalau saya itu disuruh diam untuk nggak melayani, suruh duduk ngedengerin orang khotbah, paling nggak enak. Kenapa? Karena biar begini-gini, ini kan Padang mana-mana udah itu. Suatu kali, saudara, saya pulang dari Padang, dikasih untuk berdiam diri. Nggak tahu apa yang harus itu. Kita ini biar gini-gini jadi pimpinan gereja loh, saudara. Cabang banyak-banyak, terus suruh pulang, suruh duduk. Duduk, saudara. Lu ngapain di sini? Duduk, saudara. Nggak apa-apa. 6 bulan, tapi di 6 bulan itu saya bilang, Tuhan terima kasih. 6 bulan itu Tuhan banyak bicara. Jadi Tuhan bicara sama orang. Kalau saudara jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan, Tuhan itu bicara. Bukan lagi saudara sibuk, saudara nggak kedengeran suara Tuhan. Tapi pada waktu dia beri saudara kesempatan, diam. Oh iya ya, ini istilah bahasa saya, Pak Wisnu khotbahnya ini, tapi saya dapat sesuatu. Oh ini Pak Eko, ini saya dapat sesuatu. Kadang-kadang saya nggak tahu apa Tuhan kasih. Saudara, rupanya menjadi seorang hamba Tuhan itu siap untuk apa? Siap untuk diam itu artinya siap untuk rendah hati. Saudara rendah hati nggak? Dulu saudara sama saya kayak saudara. Jadi sekarang apa yang saya terima, saya tabur, saya tuai saudara. Dulu saudara, kalau saya jadi anak muda, saya duduk di belakang, itu ngobrol sama teman saya. Ngobrol terus, pokoknya nggak peduli. Pokoknya, Pak Gembala, lu tahu, pokoknya percaya Tuhan, gue masuk surga dah. Dulu saudara, suatu kali, itu saudara, kalau udah kebiasaan itu kebawa sampai tua, udah jadi pendeta saudara, duduk di belakang. Khotbah ini dari sini ayatnya ke sini. Kata kita udah sekolah Alkitab kan, dari sini ke sini, udah tahu nih ke sini. Suatu kali saudara, nggak tahu di belakang saya itu staf tinggi.
kenal rupanya. Dia bilang gini, Pak Emmanuel, nanti saya undang di gereja saya aja yang ngomong ya. Itu pendeta lagi ngomong, bukan hak lu untuk ngomong. Wih, malunya saudara. Bener saudara, minggu depan disuruh ngomong di gerejanya. Saya mau ngomong apa? Hanya ngomongnya minta ampun Tuhan, saya salah. Saudara, banyak orang begini. Banyak orang saudara nggak siap untuk disuruh diem. Bahkan saudara, siap nggak saudara nggak dikenal orang? Orang nggak kenal. Saudara, kalau saudara misalnya datang ke satu tempat, saudara itu nggak dilayanin, nggak diapain gitu, saudara jangan kecewa. Mungkin ini Tuhan bilang kelemahan kamu masih ini. Saya itu 2 kali 3 kali saudara diundang di gereja, ya maklumlah saudara, orang kenal lah saya guru kom mana-mana. Suatu kali saya diundang ke gereja, ditulis parkir khusus pengkhotbah. Udah saudara, datanglah saya. Pak, boleh parkir di sini nggak? Sorry, ini bukan untuk itu, untuk pengkhotbah. Oh iya. Pergi lagi saudara. Nah akhirnya ditelepon sama gembalanya. Pak Emmanuel sampai mana? Saya udah muter nyari parkir di mana. Tuh ada tulis Pak, khusus untuk pengkhotbah. Saya bilang nggak dikasih tadi di situ. Kenapa? Karena mobil pendeta jelek. Doain ya supaya ganti mobil ya. Oke, amin. Doain ya. Jadi kalau saudara tidak dikenal, saudara nggak dianggap, tidak diperhitungkan, sebetulnya ada sesuatu di dalam saudara yang something wrong. Saudara, ini nggak kalau diperlakukan orang nggak itu. Kalau masih terus, saudara akan terus ya. Terus apa? Terus diproses. Harusnya saudara di dalam hati kita cuma satu, jadi hamba. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Udahlah, nggak ada lagi yang kita. Makanya saudara, saya berteman bagaimanapun, udahlah. Nggak ada hitung-hitungan, ayo gimana, ayo. Saya belajar gitu. Karena itu saudara, tanpa memiliki hati hamba, kita tidak mungkin layak untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Ya, oke, klik yang nomor 2. Jadi saudara, pertama kita harus apa? Sadar diri, ya, tahu diri. Yang kedua, mawas diri. Mawas diri itu saudara lebih berbicara tentang seorang yang mau kerjanya itu nggak asal-asalan. Kalau saya baca dari kamus besar itu, ya, karena satu hal, ini mawas diri ini kan berbicara hati, saudara. Jadi orang yang mawas diri itu adalah seorang hamba Tuhan yang tidak bekerja asal-asalan, nih ya, dapat dari itunya, nggak males-malesan, apalagi gegabah. Gegabah itu ya lebih dari asal-asalan ya Pak Wisnu ya, gegabah itu. Nah, karena satu hal yang ada di dalam hatinya, kalau orang mawas diri ini, aku harus didapati oleh Tuanku ketika dia datang, aku melakukannya dengan sempurna. Saudara dan saya, kita melakukan apapun bukan melakukan untuk kita. Jadi orang yang saudara mawas diri itu, dia selalu waspada kapan Tuhan datang. Kan cerita Alkitab kan gitu, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, nggak tahu kan kapan Tuhan datang. Jadi kita mesti mawas diri untuk itu. Jadi berjaga-jaga, kapanpun Tuhan kembali, aku siap. Jadi orang mawas diri ini, bahasa saya, dia mempunyai hidup ada kepekaan dengan Tuhan. Dia ada kepekaan, dia tahu saudara. Oleh sebab itu saya mau katakan saudara, kita sibuk untuk bekerja bagus, ya. Tapi saya mau katakan, saudara, kesibukan kita beri waktu untuk Tuhan juga, untuk kita cari Tuhan. Betapapun kita sibuk, kalau saudara sibuk
juga nyari Tuhan. Tuhan bilang, gua sibuk memberkati lu. Jadi itu aja saudara. Oleh sebab itu, mari kita dalam semua hal, saya mau mengakhiri ini dengan satu hal, bahwa hidup kita, klik ya. Jadi saudara, hidup kita ini, apa yang kita cari? Kesukaan manusia? Atau kesukaan Allah? Atau ku coba untuk menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Jadi saudara, dia yang harus disenangkan. Manusia itu bukan orang lain, bukan hanya Pak Wisnu. Saya juga manusia. Jadi menyenangkan diri saya. Mungkin kadang-kadang ada yang saya... Dulu saudara, waktu saya pertama selesai sekolah Alkitab, yang paling senang saya itu panggung. Kapan gue khotbah nih? Kapan gue khotbah nih? Ya. Tapi setelah lama saya berpikir, bergaul di proses Tuhan, saudara, rupanya orang yang di belakang layar itu, karena di depan panggung atau di belakang sama aja saudara, masuk surganya. Oke, untuk itu klik. Jadi saudara, seorang yang menjadi hamba Tuhan, dia perlu untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas. Paulus bilang gini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish, garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada apa? Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan apa? Merindukan kedatangannya. Saudara rindu nggak? Rindu? Klik satu lagi. Nah, klik. Oleh sebab itu layani. Nah, yang kita mau dengar pada waktu kita kembali, makanya jadilah hamba yang setia. Bukan hamba yang saudara kita mencari pujian, hormat manusia atau apa. Bukan panggung lagi bagi kita. Tapi kita cari Tuhannya. Baik sekali kata Tuhan perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Ini yang saya mau dengar. Saudara, untuk ini bukan berapa banyak jumlah jemaat, itu hanya kepercayaan Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara kita ini menjadi orang yang baik dan setia di dalam melayani, sehingga pada waktu kita ketemu di sini ada hubungannya saudara. Kalau engkau setia perkara kecil, engkau akan diberikan perkara yang besar. Perkara besar apa? Masuk sama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan apa? Dia bilang, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Betapa bahagianya saudara. Itu luar biasa lo ketemu. Kenapa? Tuhan segera datang kembali. Kalau sangkakala Allah berbunyi, saudara tahu nggak? Kalau kita ini masih tetap hidup di bumi ini, ketika sangkakala Allah berbunyi, kita ini diubah sekejap. Kita mendapat tubuh apa? Tubuh kemuliaan. Wow, saudara, kita ketemu di sono. Tapi mereka yang percaya, yang mati duluan, mereka apa? Mereka akan mendapat tubuh kebangkitan. Mereka akan bangkit dulu dan kita hidup diubah waktu kita ketemu Tuhan. Wah, saya saudara waktu dengar Pak Niko ngomong kemarin, itu nusuk di hati saya dalam. Artinya bukan nusuk buka itu, nusuk dengan gembira berkata, dia bilang, halo Hengki, kita ketemu lagi waktu terbang sama-sama saudara. Halo Pak Wisnu, ketemu lagi kita. Tapi pada waktu kita terangkat sama-sama, kalau nggak kelihatan satu, pada waktu itu nggak ada kesedihan lagi saudara, nggak bisa. Oleh sebab itu saya mau katakan, ayo hari ini kita siapkan diri, jadilah hamba yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Setialah, bisa
Setialah, setialah, lebih sungguh. Setialah, setialah, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Setialah, setialah, lebih sungguh. Saudara, ini nyanyinya udah lama. Saya belum lahir, engkong saya aja belum lahir mungkin udah nyanyi nih. Tapi nyanyiin ini sederhana, saudara gampang ingat kan? Jadi nyanyi ini kemanapun kita pergi, jadilah hamba yang setia. Setialah, setialah, lebih sungguh. Setialah, setialah, lebih sungguh Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Setialah, setialah, lebih sungguh. Yang mau setia, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Setialah, setialah, lebih sungguh. Setialah, setialah, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Setialah, setialah, lebih sungguh. Saudara, ambil waktu beberapa menit, tenang sejenak. Ambil waktu berdoa pada Tuhan. Maukah setia pada Tuhan? Waktu tidak akan lama lagi. Tuhan segera datang. Ayo koreksi diri kita, mawas diri, sadar diri, koreksi diri kita. Orang yang mawas diri itu artinya dia mengoreksi dirinya. Kalau ada kesalahan, dia akan katakan, Tuhan berikan aku kekuatan. Kedepannya aku tidak mau melakukan lagi. Karena aku mau menjadi hamba yang setia. Bapa, perjamuan ini adalah perjamuan-Mu sendiri. Engkau ajarkan kami untuk mengingat betapa Engkau mengasihi kami. Harusnya kami mati, kami tidak layak, tapi Engkau datang dari sorga. Engkau rela mati supaya kami hidup bagimu, supaya kami hidup kekal di dalam sorga bersama Engkau. Pagi hari ini aku berdoa Bapa, bagi setiap kami semuanya. Kalau ada sesuatu Roh Kudus yang belum berkenan kepadamu, ada sesuatu yang harus kami ubah, ajar kami mawas diri supaya kami sadar bahwa Engkaulah segala-galanya. Layakkan kami Bapa untuk menerima roti dan anggur ini, sehingga Engkau hidup di dalam kami hidup di dalam Engkau. Jika orang bertemu dengan kami, orang melihat Engkau memancar melalui hidup kami, melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan ke tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini. Setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat kedua tangan kita, ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang bersuka cita katakan amin. Silakan duduk saudara. Nah saudara, hari ini memang banyak yang ulang tahun. Jadi yang ulang tahun boleh berdiri. Mana tahu dapat kado. Ya Desember maksudnya. Mana tahu, ayo berdiri nggak apa-apa. Selesai berdiri jangan duduk lagi. Ya, yang ulang tahun berdiri. Yang ulang tahun berdiri. Mana tahu dapat kado. Nanti kan bagi kado kita. Tukar kado gitu. Oke. Bapak, engkau lihat anak-anakmu yang berulang tahun. Engkau berkata, ya Tuhan, Engkau memberkati mereka satu persatu. Panjang umur di tangan kanan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Oleh sebab itu Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Turunkan Tuhan berkat-berkat-Mu, kesehatan, kekuatan dan panjang umur. Sehingga setiap yang ulang tahun Tuhan di bulan ini, mereka mengalami kesegaran, kekuatan. Kaki mereka dikuatkan, jantung mereka dikuatkan. Semua Tuhan, organ-organ tubuh mereka dipulihkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Saudara, minggu ini minggu pertama
Jadi kita, saudara, minggu ini kita akan mengembalikan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Memang saudara, sesuatu hal yang saya rasa memang berat. Karena ini memang perpuluhan itu setelah saya renung-renung, bertahun-tahun kami menikah, itu adalah ujian hati, saudara, sebetulnya. Untuk meriksa hati, apakah kami terkait dengan terikat atau kami memang terikat dengan Tuhan. Mari kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bersama-sama kami Tuhan. Baik Tuhan di tempat ini maupun di online, semua tempat. Bahkan Tuhan orang yang gak datang ke gereja ini, tapi mereka memperhatikan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan, Engkau memberkati mereka berlimpah, limpah, limpah, dan limpahnya. Dalam nama Yesus kami memberi. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Tuhan menerima dan darahmu ya Tuhan, supaya meterai keselamatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, jadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Bapa Surgawi. Pak, kami ucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu membawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan khusus untuk hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Immanuel Stopo ya Tuhan, yang telah menjadi saluran berkat ya Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati hamba-Mu berlimpah-limpah bersama Ibu Helen dan keluarganya, dan kelimpahan-kelimpahan kesehatan daripada Tuhan, umur panjang untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Oh terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Gembala CK4 Pendeta Wiljar Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus, serta gembala-gembala kuliah Tuhan. Tuhan urapi dan Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa juga khusus Tuhan untuk Gembala GBI Home beserta dengan staf pengembalaan ya Tuhan, beserta semua keluarga staf pengembalaan, tim KOR beserta seluruh pelayan-pelayan jemaat beserta dengan keluarga-keluarganya Tuhan. Tuhan urapi, berkati berlimpah-limpah, sehat dan panjang umur dan berhasil dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden dan semua jajarannya. Kiranya Tuhan berikan roh takut akan Tuhan memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan muliakan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, oh Tuhan, untuk bangsa Indonesia yang saat ini ya Tuhan, yang sedang terkena musibah bencana alam ya Tuhan. Tuhan berikan pemulihan, penghiburan, dan introspeksi kepada pejabat-pejabat pengambil kebijakan untuk melakukan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan untuk poin jiwa Yesus for everyone dapat menjangkau jiwa-jiwa baik dewasa sampai dengan anak-anak ya Tuhan. Oh Tuhan, semua boleh berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih untuk setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan anak-Mu Tuhan, oh yang menyediakan tempat ini Tuhan, kami boleh beribadah ya Tuhan. Berkati usahanya, panjang usia, dan berkati berlimpah-limpah dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk lingkungan gereja kami di RW 17 Tuhan, Ruko 1000 ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pengurus dan berikan keamanan, kerukunan, dan damai sejahtera di tempat ini. Kami berdoa untuk semua yang ambil bagian pelayanan hari ini Tuhan, guru sekolah minggu, asar kolektan, imam musik, tim musik, multimedia, serta tim pendoa. Kiranya Tuhan pakai dan urapi lebih dan lebih lagi. Jemaat di tempat ini Tuhan, GBI Home Palam Galaksi,
Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Tuhan, buka jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah mengabulkan semua doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan, untuk mengakhiri ibadah hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap yang percaya katakan amin.